Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendak Maulana, NIM 2003035011036, berasal dari Ikorbe. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi momentum dan impuls. Pengertian momentum atau biasa disebut dengan P. Pertama, besarnya gaya dorong dari suatu benda. Kedua, momentum adalah kekuatan gerak. Tiga, sifat momentum dapat diperoleh bila benda tersebut bergerak dengan suatu kecepatan. Contoh momentum. Momentum timbul karena adanya kekuatan. Sebuah gerobak atau kereta kita dorong, artinya pada gerobak atau kereta tersebut kita kerahkan kekuatan, maka terjadilah gerak atau momentum pada gerobak yang besarnya sama dengan M kali V, di mana M sama dengan massa dari gerobak dan V kecepatan dari gerobak tersebut. Jadi makin lama kita kerahkan kepada gerobak tersebut, makin besar momentum yang ditimbulkannya. Besar K dan lamanya kekuatan tersebut dalam setiap waktu menentukan besarnya momentum. Selanjutnya, pengertian impuls sebagai jumlah yang menyatakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda. Impuls dapat diartikan dengan K kali 1. Karena momentum dan impuls adalah hubungan sebab akibat, maka dapat diketahui rumus K dikali 1 sama dengan M dikali V. Selanjutnya, contoh impuls. Seorang atlet tolak peluru atau seorang pitcher, bila tolakan atau ayunan lengannya panjang, pengarahan kekuatannya lebih lama sehingga impulsnya lebih besar. Impuls yang besar mengakibatkan momentum yang dihasilkan juga besar. Jadi, untuk memperbesar impuls saat menolak ialah dengan memperbesar K. Sebaliknya, untuk memperbesar impuls saat mengayun ialah dengan memperbesar T atau awalan. Selanjutnya, kekekalan momentum. Bila kita meninju atau menendang bola, momentum dari kepalan tangan atau tinju diteruskan pada lawan, atau momentum ayunan kaki diteruskan ke bola dengan besar atau jumlah yang sama besar. Selanjutnya, asas kekekalan momentum. Tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja. Pasti ada perubahan atau perpindahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut. Contoh-contoh lada kekekalan momentum menunjukkan bahwa momentum suatu benda tidak hilang, tetapi dipindahkan atau diteruskan pada benda lain. Besar momentum yang semula tetap tidak berubah. Selanjutnya, follow track. Yang pertama, semua gerakan follow track atau gerakan lanjut akibat dari adanya momentum. Follow track penting untuk melanjutkan momentum gerak dan mengkombinasikan pola gerak yang berurutan. Melempar, menendang, dan menolak. Akurasi atau ketepatan akan lebih terkontrol bila dilakukan dengan memanfaatkan follow track. Selanjutnya, tenaga kerja dan energi. Untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang dihasilkan dan energi yang dipakai adalah sukar. Seperti tram dipakai untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas jalan dan lari. Bicycle ergometer untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas mengayuh dengan beban yang bermacam-macam. Selanjutnya, energi kinetik. Energi kinetik adalah untuk menentukan gaya dan jarak sepanjang mana gaya bekerja dengan pengukuran dan penghitungan secara kasar dan analisis gambar hidup. Rumusnya, W sama dengan G kali S sama dengan 1/2 mv pangkat 2. Contoh, berat badan peloncat 80 kg dan kecepatan ketika meninggalkan tanah 4,11 meter, maka energi kinetiknya. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam badan, posisi dari badan yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.